Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bisayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ikhwan fillah azakumullah, kita lanjutkan kajian Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini kita awali dari bab yang ke-157. Bab ma yukra'u fi sholatil janazah. Bab apa yang dibaca dalam salat jenazah. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah yukabbiru arba'a takbirat. Salat jenazah dilakukan dengan 4 kali takbir. Tidak ada ruku, tidak ada sujud, tidak ada tasyahud, ya. Yata'awwadu ba'dal ula thumma yaqra'u fatihatal kitab. Takbir pertama membaca ta'awud dan suratul fatihah. Thumma yukabbir thaniyah thumma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam fayaqulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wal afdal ayutammimahu biqaulihi kama shallaita ala Ibrahim ila qaulihi Hamidum Majid. Takbir yang kedua membaca salawat Nabi, membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, cukup. Tapi yang afdal salawat dibaca sempurna, yakni kama shallaita ala Ibrahim sampai Hamidum Majid. Wala yaqulu ma yaf'alu katsir min al-awwami qira'atihim inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi al-ayah. Tidak boleh salawat Nabi diganti seperti bacaan orang-orang awam. Baca ayat inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Fa innahu la tasihhu salatuhu idza qasara 'alaihi. Tidak sah baca sholawat dengan membaca ayat tadi. Nah, thumma yukabbiru sadisa wa yad'ul majid walil muslimin bima sanadkur la hadis insyaallah taala. Takbir yang ketiga membaca doa kebaikan untuk mayat secara khusus dan untuk kaum muslimin secara umum. Dan kami akan menyebutkan beberapa hadis tentang doa tersebut insyaallah taala. Tsumma yukabbiru rabi'ata wa yad'u. Takbir yang keempat baca doa untuk si mayat juga. Wa min ahsanihi, doa yang terbaik, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma ya Allah, janganlah engkau mengharamkan pahalanya untuk kami. Jangan pula engkau memfitnah kami setelah kematiannya, dan ampuni kami dan dia ya Allah. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ini takbir yang keempat. Kemudian salam, ya. Wal mukhtar annahu yutawwilu du'a fi rabi'ah khilafa ma ya'tadu aktsarun nas. Pendapat yang terpilih, takbir yang keempat doanya juga panjang. Tidak seperti kebiasaan masyarakat
Takbir yang keempat singkat ya. Yang bagus, yang terpilih sama dengan takbir yang ketiga. Doanya panjang. Di hadis Ibnu Abi Aufa alladzi sanadkur insyaallah taala. Berdasarkan hadis Ibnu Abi Aufa yang akan kami sebutkan insyaallah taala. Wa amal adiyah al-ma'thurah ba'da takbiratu tsalisah. Adapun doa-doa yang ma'thurah setelah takbir yang ketiga dalam salat jenazah, faminha di antaranya sebagai berikut. Hadis yang ke-935. An Abi Abdurrahman Auf ibn Malik radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazah fa khafidtu min du'aihi wa huwa yaqul Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wasil bil ma'i was salji wal barad wa nakim minal khataaya kama naqaita thawbal abyad min ad-dalas wa abdil daral khairan min darih wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawjih wa adkhilul jannah wa aitu min adzabil qabr min adzabil nar hatta tamannaitu an akun ana dzalikal mayyit. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Abdurrahman Auf ibnu Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat jenazah dan aku menghafal doa beliau dalam sholat jenazah itu. Beliau membaca Allahumma firlahu warhamhu, ya Allah ampuni dan rahmati si mayat, wa'afhi wa'fu anhu, berilah afiyah dan ampunan untuknya, wa akrim nuzulahu, muliakan tempat tinggalnya, wa wasi' mudkhalahu, lapangkan tempat masuknya, waghsil bil ma'i wasalji wal barad, mandikan dia dengan air salju dan embun. Nah, wa nakkihi minal khataaya kama naqaita thawbal abyad min ad-dalas, bersihkan kesalahannya sebagaimana engkau membersihkan baju putih dari kotoran. Wa abdilhu daran khairan min dari, gantilah rumahnya yang lebih baik dari rumahnya. Wa ahlan khairan min ahli, gantilah keluarga yang lebih baik daripada keluarganya. Wa zawjan khairan min zawjih, gantikan pula suami yang lebih baik daripada suaminya, atau istri yang lebih baik daripada istrinya. Wadkhilul jannah, masukkan dia ke dalam surga. Wa aitu min adzabil qabr wa min adzabin nar, lindungi dia dari azab kubur dan azab neraka. Kata Abu Abdurrahman Auf ibn Malik, saya sampai berangan-angan menjadi mayat yang didoakan tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Jadi ini termasuk bacaan doa takbir yang ketiga. Takbir yang keempat juga enggak masalah, doa ini juga ya. Tapi yang kebanyakan dibaca pada takbir yang ketiga. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsil bil ma'i wasalji wal barad wa naqim minal khataaya kama naqaita thawbal abyad min ad-dalas wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawjih wa adkhilul jannah wa aidu min adzabil qabr wa adzabin nar. Nah, kemudian dalam hadis ini terdapat faedah bahwa doa orang yang sholat jenazah itu bermanfaat bagi si mayat. Nah, si mayat akan diampuni oleh Allah Ta'ala jika yang mensolatkan jenazahnya itu adalah orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang bersih dari kesyirikan, yang mendoakan ampunan untuknya. Sehingga tidak heran jika sahabat Abu Abdurrahman Auf ibn Malik berangan-angan menjadi mayat yang
disolatkan jenazahnya oleh Nabi SAW. Nah pasti doa beliau mustajab ya. Nah, kemudian dalam doa tadi terkandung faidah bahwa nikmat kubur dan azab kubur itu ada. Baik. Hadis berikutnya yang ke-936. Wa an Abi Hurairah wa Abi Qatadah wa Abi Ibrahim al-Ashhali an abihi wa Abu Sahabiyun radhiyallahu anhum anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu shalla ala janazah faqala Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana wa syahidina wa ghaibina Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyi ala islam wa man tawaffaitahu minna wa tawaffahu ala iman Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahtinna ba'dahu. Rawahu at-Tirmidzi min riwayat Abi Hurairah wal Ashhali wa rawahu Abu Dawud min riwayat Abu Hurairah wa Abi Qatadah qala al-Hakim haditsu Abi Hurairah sahih ala syarat al-Bukhari wa Muslim. Qala at-Tirmidzi qala al-Bukhari asahhu riwayati hadzal hadits riwayat al-Ashhali. Qala al-Bukhari wa asahhu syai' fil bab hadis Auf ibni Malik. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, Abu Qatadah, Abu Ibrahim al-Ashhali, dari bapaknya, dan bapaknya adalah seorang sahabat. Semoga Allah meridhai mereka semua. Dari Nabi SAW bahwa sesungguhnya beliau pernah sholat jenazah dan membaca doa. Ini termasuk doa yang dibaca ketika takbir yang ketiga dalam sholat jenazah ya. Selain yang tadi Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina, ya Allah ampuni orang yang masih hidup dan yang telah mati dari kami, wa saghirina wa kabirina, ampuni anak-anak kami yang masih kecil dan yang sudah tua di antara kami, wa dzakarina wa unsana, ampuni orang-orang laki-laki dan wanita di kalangan kami, wa syahidina wa ghaibina, ampuni orang-orang yang hadir dalam salat jenazah ini dan yang tidak hadir. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyi ala Islam, ya Allah siapa yang masih engkau beri kesempatan hidup dari kami maka jadikan hidupnya di atas Islam. Wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman, dan barang siapa yang engkau wafatkan dari kami maka wafatkanlah di atas keimanan. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu, ya Allah janganlah engkau haramkan pahala untuk kami dan jangan pula engkau fitnah kami setelah kematian jenazah ini. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari riwayat Abu Hurairah dan Al-Ashhali, riwayat Abu Dawud dari riwayat Abu Hurairah dan Abu Qatadah. Al-Hakim berkomentar, hadis Abu Hurairah sahih sesuai dengan persyaratan Imam Bukhari wa Muslim. Al-Imam At-Tirmidzi berkomentar, Al-Bukhari mengatakan riwayat yang paling sahih dalam hadis ini adalah riwayat Al-Ashhali. Al-Imam Bukhari juga berkomentar doa yang paling sahih dalam bab doa salat jenazah adalah hadis Auf ibnu Malik, yaitu hadis yang ke-935 tadi. Sehingga yang paling diprioritaskan yang harus kita baca dan hafalkan itu hadis nomor 935 ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Itu doa yang paling sahih di antara doa-doa dalam salat jenazah ya. Nah, setelah itu baru doa yang kita sebutkan tadi. Ini juga doa yang dianggap riwayatnya paling sahih. Baik. Dari doa tadi bisa kita ambil faidah
bahwa sholat jenazah itu isinya adalah doa kebaikan untuk si mayat dan untuk kaum muslimin secara umum, termasuk bagi yang mensolati jenazahnya. Sehingga semakin banyak yang mensolatkan jenazah, maka semakin bagus untuk si mayat dan untuk kaum muslimin, baik yang hadir dalam sholat jenazah ataupun yang tidak. Baik. Kemudian dalam doa yang disebutkan dalam hadis tadi menunjukkan sangat butuhnya kita terhadap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah mati butuh ampunan, yang masih hidup juga apa ini? Butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Bani Adam itu enggak ada yang bisa lepas dari dosa, ya. Kalau tidak ada ampunan, semata-mata menunggu tobat, itu gak semuanya orang diberi kemudahan untuk bertobat. Kalau bertobat kadang ada yang luput, gak sempat tobat, ya. Tapi kalau dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun dosa diampuni oleh Allah. Itu karunia yang paling besar, sehingga sangat butuh adanya ampunan dari Allah, baik yang sudah mati ataupun masih hidup, ya. Nah, kemudian dalam doa tadi juga terkandung pentingnya memohon husnul khotimah. Nah, karena kita tidak tahu matinya kapan, ya. Kita juga tidak tahu matinya umur berapa. Kita juga tidak tahu mati kita di mana, ya. Maka kita nggak bisa memprediksi, nggak bisa membuat perencanaan. Nanti kalau sudah mendekati hari H kematian, aku akan tobat, aku akan beramal sholih, akan begini. Nggak bisa. Sehingga butuhnya kita untuk memohon husnul khatimah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah taala memberi kemudahan kepada kita untuk husnul khatimah, maka ketika akan mati Allah mudahkan kita beramal sholih. Allah akan mudahkan kita untuk mati di atas Islam dan iman. Nah, ini penting, ya. Barakallahu fikum. Dan di antara yang harus kita ketahui, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza aradallahu qabda abdin bi ardin." Jika Allah taala menginginkan mencabut nyawa seorang hamba di bumi tertentu, di daerah tertentu, ya, kana lahu hajah ilaihi, maka hamba tadi diberi hajat untuk menuju ke tempat tadi. Walaupun enggak pernah pergi ke tempat tersebut, tapi kalau Allah menghendaki nyawa hamba tadi dicabut di tempat itu, maka Allah jadikan hamba tadi punya hajat untuk pergi menuju ke tempat tersebut. Nah, makanya harus waspada, ya. Nah, pengennya mati di rumah, takut mati di luar, enggak pernah keluar, aktivitas di dalam rumah terus. Kalau butuh apa-apa keluar online saja, nah, belanja online, ya kan, titip gitu, enggak pernah keluar. Nah, takut kalau mati di luar. Tapi kalau Allah menghendaki dia mati di selain rumahnya, maka dia akan dimudahkan oleh Allah untuk menuju ke tempat tersebut untuk dicabut nyawanya. Dapat undangan misalkan, cucunya
nikah, nah, gitu. Cucu kesayangannya, ya. Nah, wah ini kalau bukan cucuku, aku gak akan datang. Ini cucu kesayanganku, ya nikah, ya harus datang, ya. Nah, ini datang. Takut dia mati di luarnya, nyewa mobil yang baru, sopirnya ya profesional, ya kan. Sanggup obat-obatan semuanya lengkap, ya. Sampai di tempat walimah, naam, makan-makan, habis makan langsung mati. Ya, naam. Itu berarti dimudahkan untuk menuju ke tempat tadi. Nah, kita kan nggak tahu, makanya kalau kita nggak pernah ke suatu tempat, kok tiba-tiba pengen ke tempat itu, kok udah dimudahkan urusannya ke tempat tadi, waspada, ya. Nah, udah yang dipersiapkan juga bukan cuma bekal logistik, ya. Nah, bekal apa ini? Tobat, istighfar dan lain-lain, ya. Nah, contoh kita nggak pernah umrah, ya. Kemudian kok pengen umrah, ya, dimudahkan pelunasan pembayaran umrah, dimudahkan untuk berangkat, ya. Nah ini harus kita waspadai. Jangan-jangan Allah menghendaki aku matinya di Mekah sana, gitu. Sudahlah wis pamitan, minta maaf, ya wis wasiat seperti itu. Tak benar ternyata sana mati, ya itu memang Allah kehendaki dimudahkan menuju ke tempat tadi, walaupun gak pernah ke sana, ya. Nah, begitu, punya hati-hati, ya, waspada. Termasuk kalau mau umrah mampir-mampir ke Turki atau kemana, nah itu hati-hati, harus waspada, ya. Nah, pengennya mati di Mekah, ternyata matinya di Turki. Ya, dikasih kemudahan untuk ke Turki, hati di situ. Ya. Nah, jadi kalau kita melakukan perjalanan yang tidak seperti biasa, kemudian Allah mudahkan perjalanan itu, maka kita harus siap-siap, ya. Barangkali di sanalah Allah mencabut nyawa kita. Nah, makanya kita nggak tahu kan, nggak bisa diprediksi. Nah itu kita banyak-banyak memohon ampun kepada Allah, diberi karunia husnul khotimah. Hadis berikutnya yang ke-937, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza shallaitum 'alal mayyit fa akhrisu lahu du'a. Rawahu Abu Dawud. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian salat jenazah, maka ikhlaskan doa kalian untuk jenazah tadi. Kali ini diriwayatkan Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Nah, di sini terdapat faidah disyariatkan bagi orang yang sholat jenazah untuk ikhlas karena Allah, ya, bukan karena terpaksa, bukan karena bayaran sebagaimana sebagian masyarakat ada yang nyewa jamaah bayaran untuk sholat jenazah, ya. Karena di tempatnya banyak yang tak ikut sholat jenazah. Nah ini khawatir doa yang mereka baca dalam sholat jenazah tadi gak ikhlas. Kalau gak ikhlas ditolak oleh Allah Ta'ala, kasihan si mayat, ya. Nah, jadi harus ikhlas. Dengan harapan nanti kalau kita yang mati, yang sholat jenazah kita, orang-orang yang ikhlas juga mendoakan kita, ya. Innamal jaza' min jinsil amal.
Baik. Yang kedua dalam hal ini menunjukkan sholat jenazah itu wajib fardu kifayah. Kalau sudah ada sebagian yang mensolatkan jenazah, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Nah, hadis berikutnya yang ke-938. Wa anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi sholati al janazah, Allahumma anta rabbuha wa anta khalaqtaha wa anta hadaitaha lil islam wa anta qabatta ruhaha wa anta a'lamu bi sirriha wa alaniyatiha syi'naka syufa'a lahu faghfir lahu, rawahu Abu Dawud. Dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat jenazah. Beliau dalam salat jenazah membaca doa, Allahumma ya Allah, anta rabbuh, engkau adalah Rabb jenazah itu. Wa anta khalaqtah, engkau lah yang menciptakannya. Wa anta hadaitah lil Islam, engkau lah yang memberi hidayah orang itu untuk masuk Islam. Wa anta qabatta ruhaha, engkau lah yang mencabut rohnya. Wa anta a'lamu bisirriha wa alaniyatiha, engkau lah yang lebih tahu rahasia orang itu dan yang terang-terangan darinya. Syi'naka syufa'a lahu, kami datang kepadamu ya Allah sebagai pemberi syafaat untuk orang itu. Faghfir lahu, maka ampunilah jenazah itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ini termasuk salah satu doa dalam salat jenazah seperti ini. Nah, cuma doa yang paling sahih yaitu hadis yang diriwayatkan oleh apa ini? Sahabat yang mulia Auf ibnu Malik radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis ini ada beberapa yang perlu kita ambil faidah. Di antaranya hadis ini menunjukkan bahwa orang-orang yang sholat jenazah adalah orang-orang yang apa ini? Menjadi pemberi syafaat untuk si mayat. Nah, pemberi syafaat ini kalau diridhai oleh Allah, maka diterima syafaatnya oleh Allah dalam arti diampuni jenazah itu. Tapi kalau yang mensolatkan jenazah ini tidak diridhai oleh Allah, nanti orang-orangnya ini musyrik semua, ya ngaku Islam tapi banyak perbuatan kesyirikan yang dilakukan, nggak ikhlas karena Allah Ta'ala, maka tidak diterima syafaat mereka. Berarti Allah tidak mengampuni jenazahnya, ya, dengan sebab doanya orang yang bersolatkan jenazah. Adapun kalau Allah mengampuni sendiri, itu adalah haknya Allah. Nah, Allah kalau menghendaki ya mengampuni, kalau enggak ya tidak. Selama tidak mati dalam kesyirikan atau kekafiran. Kalau mati dalam kekafiran atau kesyirikan, maka Allah tidak mengampuninya. Nah, hadis berikutnya yang ke-939. Wa an Wasilah ibnil Asqa radhiyallahu anhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rajulin minal muslimin fasami'tuhu yaqul Allahumma inna fulan ibna fulan fi dhimmatik wa habli jiwarik faqihi fitnatal qabri wa adzaban nar wa anta ahlul wafa wal hamdi Allahumma faghfir lahu warhamhu innaka antal ghafurur rahim. Rawahu Abu Dawud. Dari sahabat yang mulia Wasilah ibnu al-Asqa radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah bersama kami mensolatkan jenazah salah seorang kaum muslimin. Kami mendengar Rasulullah membaca doa, ya Allah, Allahumma inna fulan ibna fulan fi dhimmatik, fulan ibnu fulan yang mati ini fi dhimmatik,
berada pada jaminanmu. Wa habli jiwarik, dan ada pada penjagaanmu. Faqihi fitnatal qabri, maka jagalah dia dari fitnah kubur. Wa adzaban nar, dan jagalah dia dari adab neraka. Wa anta ahlul wafa'i wal hamdi, engkau adalah yang maha memenuhi janji dan ahli dalam atau berhak mendapat pujian. Allahumma faghfir lahu warhamhu, ya Allah ampuni dia, rahmati dia. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Itu masuk salah satu contoh doa dalam salat jenazah seperti ini. Nah, dalam doa ini disebutkan faidah adanya fitnah kubur. Fitnah kubur itu bukan adab kubur, ya. Adab kubur itu lain, fitnah kubur lain. Fitnah kubur itu ialah pertanyaan dua orang malaikat kepada ahli kubur tentang siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu. Dan fitnah di situ artinya ujian, ya. Ujian dalam kubur itu pertanyaan tadi. Kenapa kok disebut fitnah? Karena bagi yang lolos ujian maka dapat nikmat kubur. Bagi yang tidak lolos ujian karena enggak bisa menjawab maka dapat adab kubur. Nah, para nabi dan rasul apakah mengalami fitnah kubur? Jawabannya enggak. Ya, para syuhada juga tidak, ya. Cukuplah aliran darah kena tebasan pedang atau kena anak panah atau terkena tombak atau terkena tembak atau terkena rudal atau terkena bom, itu cukup sebagai ganti fitnah kubur, ya. Nah, hadis berikutnya yang ke-940, wa an Abdillah bin Abi Aufa radhiyallahu taala anhuma annahu qabbara ala janazati ibnatillahu arba'a takbirat faqama ba'da rabi'ah kaqadri ma baina takbiratain yastaghfiru laha wa yad'u thumma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u hakada wa fi riwayatin qabbar arba'an famakatha sa'atan hatta dhananna annahu sayukabbiru khamsan thumma yusallimu an yaminihi wa an shimalihi falamman sarafa qulna lahu ma hadha faqala inni la azidukum ala ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u aw hakada sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahul Hakim wa qala hadisun hasan sahih. Dari Abdullah ibnu Abi Aufa radhiyallahu taala anhuma bahwa dia mensolati jenazah putrinya dengan 4 takbir. Setelah takbir yang keempat, beliau tetap berdiri, enggak salam. Seukuran antara 2 takbir. Ternyata saat itu beliau memintakan ampun untuk putrinya, mendoakan kebaikan untuk putrinya. Kemudian beliau berkata, Rasulullah SAW berbuat seperti ini. Dalam riwayat yang lain, setelah takbir yang keempat, beliau tetap berdiri sesaat sampai kami kira dia mau takbir yang kelima. Kemudian ternyata dia salam ke kanan dan ke kiri. Ketika selesai kami bertanya,
kenapa engkau melakukan seperti ini? Maka dia menjawab, sungguh aku tidak menambah apapun yang aku lihat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat seperti ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim. Beliau berkata, hadis ini hasan sahih. Nah, dari sini bisa kita ambil faidah bahwa diperbolehkan setelah takbir keempat, setelah membaca doa untuk si mayat, itu membaca doa lagi yang lain. Nah, ini menunjukkan bahwasanya setelah takbir yang keempat itu yang paling bagus doanya juga panjang. Ya. Tidak sebagaimana kebiasaan masyarakat. Setelah takbir keempat itu enggak panjang-panjang, ya. Nah, ya boleh. Cuma yang lebih bagus al-mukhtar kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, na'am, ayya annahu yutawwil du'a fi rabi'ah khilafa ma yatadu aksar an-nas di hadis Ibn Abi Aufa. Ya ini hadisnya Ibn Abi Aufa. Setelah takbir yang keempat salam-salam, malah panjangnya itu seperti 2 takbir jenazah, ya. Ternyata baca doa, baca istighfar, ya. Nah, ini merupakan argumentasi Imam Nawawi rahimahullah, setelah takbir yang keempat tetap disyariatkan membaca doa untuk jenazah dengan doa yang panjang, tidak pendek seperti kebiasaan masyarakat. Tapi boleh apa yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat, doanya pendek. Ketika selesai takbir yang keempat, mereka membaca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Itu salah, ya kan? Boleh, tapi yang lebih bagus dikasih doa yang panjang. Nah, sebagaimana doa yang ketiga, doa dari takbir yang ketiga. Nah, ini dalilnya tadi itu. Abdullah ibn Abi Aufa setelah takbir yang keempat enggak langsung salam, tapi baca doa yang panjang seukuran antara 2 takbir dalam sholat jenazah. Berarti lumayan, ya. Nah, kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwa disyariatkan untuk salam ke kanan dan ke kiri dalam sholat jenazah. Tapi boleh juga salamnya cuma yang ke kanan saja. Hanya saja untuk masalah ini baru dilihat situasi dan kondisi masyarakat, ya. Kalau mereka yang masih belum tahu, sebaiknya kita pakai yang umum-umum saja, ya, yang muttafaq alaih saja. Ya, salam 2 kali. Nanti dikiranya kita melakukan sesuatu yang baru, padahal itu ada sunnahnya. Sunnah-sunnah yang jarang diamalkan, sekali-kali diamalkan di tengah-tengah orang-orang yang berilmu. Ataupun di tengah-tengah masyarakat awam, ya kalau belum diberitahu sebelumnya, ya tak usah dilakukan, nanti bikin heboh, ya. Nah, ketahui kalau kita tahu sebelumnya, terus kita praktekkan, nah itu masalah. Atau setelah kita melakukannya, kita sampaikan, tadi sengaja salamnya cuma ke kanan saja, ke kiri tidak, karena itu ada dasarnya. Sekali-kali, Pak, ya. Sekali-kali. Jadi yang jarang ya jarang, yang sering ya sering. Itu yang bagus. Jadi sunnah-sunnah Rasul yang sering diamalkan, ya kita amalkan sering. Yang jarang kita amalkan, yang jarang diamalkan, ya kita jarang mengamalkannya. Kadang-kadang begitu, jangan dibalik. Yang kadang-kadang dibikin rutin, yang rutin dibikin kadang-kadang, itu salah. Gitu, yang rutin ya kita bikin rutin, yang kadang-kadang kita bikin apa ini? Kadang-kadang. Itu yang benar dalam mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Taib, wallahu taala a'lam bissawab. Dengan demikian selesai pembahasan tentang doa dalam sholat jenazah. Nah, ada pembahasan berikutnya tentang al-isra' bil janazah dan yang lain yang masih terkait dengan jenazah, insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita semua karunia husnul khatimah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.